Halo, gue YouTuber Kepo. Kali ini gue bakal ngebahas YouTuber gaming luar negeri tanpa facecam atau nggak kasih lihat wajah. Jadi sebelumnya gue mau bilang kalau tanpa facecam atau nggak kasih lihat wajah itu bukan berarti nggak pernah kasih lihat wajahnya sama sekali ya. Karena beberapa dari mereka pernah kasih lihat wajahnya, baik lewat video ataupun foto. Tapi di setiap video mereka tuh konsisten gitu, dengan nggak ngasih lihat wajah atau tanpa facecam. Tapi bukan berarti sama sekali nggak pernah kasih lihat wajah. Oke, sebelumnya gue juga udah pernah bikin yang 7 YouTuber Indonesia tanpa facecam atau nggak kasih lihat wajah. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek linknya di description ataupun klik anotasi. Oke, kita langsung masuk ke YouTuber gaming pertama, yaitu The RPG Ming. Jadi, ya seperti kalian tahu, gue udah pernah bahas sih sebelumnya dia di YouTuber gaming cewek luar negeri. Jadi YouTuber gaming ini seorang cewek dan satu-satunya cewek di list gue ini ya. Selama ini dia nggak pernah kasih lihat wajahnya di video-videonya. Di vlog juga dia nggak kasih lihat wajahnya. Subscribernya saat ini hampir mencapai 1,2 juta. Ya, game-game yang dia mainin gue lihat cukup unik-unik sih. Ada vlog juga, tapi dia nggak kasih lihat wajah di vlognya. Dia sempat main Lucius. Ya, ini Lucius, The Most Cute to Lesbian. Tuh lesbian, jadi kayaknya sih dia itu lesbian ya. Oke, kita cek di Wikia. Nama asli dia tuh Michelle Smith. 1 Oktober 1983, jadi umurnya 33 tahun. Dia takut sama badut dan cermin. Dia punya rambut coklat, mata coklat, dan kata si Chris Pro sih dia cabi. Jadi si RPG Ming ini cabi, agak cabi gitulah ya. Oke, kita lanjut ke YouTuber gaming berikutnya, yaitu Anomali. Kalau kita lihat di KBBI itu arti anomali ketidaknormalan, penyimpangan, atau kelainan katanya. Kalau gua lihat sih dia banyakan main game Counter Strike Go ya. Pokemon Go dia ada, kemudian Outlast. Nah, Anomali ini asalnya dari Swedia, sama kayak PewDiePie, dan view-nya sudah mencapai 208 juta. Sebenarnya sih Anomali ini pernah pakai facecam, tapi dia tetap ditutupin pakai topeng gitu, kayak topeng buat ngerampok bank ya. Topeng buat ngerampok bank gitu ini kan. Tapi biasanya warna hitam sih kalau ngerampok bank. Gua nggak kepikir dia kayaknya nggak nyaman ya buat nafas, topengnya gini kan ketutup banget, cuma kelihatan mata sama mulut. Oke, kita ke YouTuber berikutnya yaitu Cartoons. Jadi sebenarnya Cartoon ini pernah ngasih lihat wajah ya di videonya. Tapi untuk video game sih dia video gamingnya nggak pernah kasih facecam sih atau kasih lihat wajahnya. Tapi di ini ada nih giveaway, dia kasih lihat wajahnya, dia berewokan gini. Ya sama lah kayak di thumbnailnya. Dia mainin game Dead by Daylight, kemudian Rainbow Six, Deus Ex, Rocket League. Subscriber dia saat ini sudah mencapai 1.449.000. Oke, berikutnya kita langsung ke Arcade Go. Jadi kita bisa lihat di sini kalau dia itu fokusnya ke game-game ringan ya, seperti Plant vs Zombie, Slither.io, kemudian Aga.io, Splik.io, Deep.io, Disney Pixar, Finding Nemo, Worm is the Game. Ya, banyak kan game-game ringan seperti ini sih. Ada Talking Tom. Subscribernya saat ini sudah mencapai 2.552.000. Kita cek about-nya ya. arcadego.com, berarti dia juga ada situsnya, arcadego.com. View-nya sudah mencapai 1.960 juta, berarti hampir 2 miliar. Description Clash Royale, Plant vs Zombie Garden Warfare, Aga.io. Ini game-game yang dia mainin semua. Rata-rata emang game mobile ya, atau game-game ringan lah, yang lucu-lucu gitu. Oke, kita lanjut ke Chaotic atau Chaotic Monkey. Dulu dia namanya Chaotic Monkey ya. Dia lagi seringnya main Deus Ex sih sekarang. Dulu dia sempat main game Batman The Telltale Series, kemudian Layer of Fear. Ini kan belum tamat ya setahu gua, masih ada lanjutannya kan. Biasanya sih 5 episode kalau Telltale game, tapi gua nggak tahu, lupa kalau Batman Telltale ini. Kita lihat di Wikia, dia tuh umur 28 tahun ya sekarang. 11 Juni 1989, berarti 28 tahun. Spesialisasinya di game indie, petualangan, stealth, dan game-game serem katanya. As well as the occasional reading of short story, mostly creepypasta. Oh ya, gue suka baca nih creepypasta nih, fanfiction. Ini serem-serem ya creepypasta ini. Ya, dan Chaotic ini katanya sih
sempat konfirmasi kalau dirinya tuh seorang panseksual katanya ya. Panseksual. Apa itu panseksual? Kita bisa cek di sini. Panseksualisme adalah ketertarikan kepada orang lain tanpa memandang identitas gender atau jenis kelamin. Orang yang panseksual bisa saja tertarik pada laki-laki, perempuan, transgender atau interseksual. Kata panseksual sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti semua. Tapi kesimpulannya kalau yang panseksual tuh lebih gampang cari jodoh ya, karena kemungkinannya banyak. Kalau misalnya kayak gue yang normal kan cuma nyari cewek gitu. Terus gue juga pengen milih yang cantik, seksi, pengen milih yang nerima apa adanya. Itu kan lebih sulit gitu dibanding si Chaotic yang mau cewek, mau cowok, mau transgender, mau banci, mau apa ya, jenis kelamin apapun juga dia mau lah gitu, intinya nggak masalah. Ya lebih gampang buat cari jodoh sebenarnya sih. Sisi positifnya itu ya. Dan Chaotic ini nggak pernah kasih lihat wajahnya, jadi masih jadi misteri seperti apa wajahnya. Oke, kita lanjut ke H2O Delirious. Subscribernya udah 7.890.000. Ya dia juga sama seperti Chaotic, dia nggak pernah kasih lihat wajahnya. Biasanya dia menunjukkan diri dengan karakter Jason dari Friday the 13th, menggunakan animasi gitu. Game-game yang dia mainin ada Dead by Daylight, kemudian ya banyak sih, Rocket League juga ada, Worms, Hitman. Kita lihat di Wikia. H2O Delirious, kelahiran 2 Mei 1987, berarti umur dia sekarang 29 tahun ya. Nah, dia itu katanya terkenal karena psychotic laughter and serial killer-like personality. Jadi, ya emang dia sebagai Jason, interpretasi dia tuh dengan tawa psikopat dan personality seorang serial killer. Walau sebenarnya Jasonnya beda sih, karena kan kalau di film tuh rasanya Jason nggak pernah ngomong ya, diam, cool gitu. Jadi cuma bunuh-bunuh doang kan kalau Jason di film. Nah, kalau Delirious kan cerewet. Ya di sini bisa dilihat kalau wajahnya kan masih menjadi misteri, dan katanya gue lihat di sini ada cuma kartun yang tahu wajah dia. Alasannya karena kartun tuh pernah macarin adiknya Delirious waktu dulu gitu. Dulu pernah macarin adiknya Delirious, jadi cuma dia yang tahu wajahnya seperti apa katanya. Oke, kita lanjut ke YouTuber gaming terakhir, yaitu Vanos Gaming. Ya kalian pasti udah tahu, ini terkenal banget Vanos Gaming. Subscribernya sudah mencapai 18.639.000. Nah, kalau yang ini udah pernah kasih lihat wajahnya ya. Dia pernah kasih lihat waktu di 1 juta subscriber, dia kasih lihat wajahnya lewat video reveal face. Ya kita lihat dia mainin game apa aja ya. Ada Black Ops 3, kemudian Gary Mode, ada Half Dead Funny Moment, apa ini, Half-Life, Grand Theft Auto 5, Left 4 Dead 2, Dead by Daylight juga dia main. View-nya sudah mencapai 5.785.000.000. Kalau mau tahu wajahnya nih, ini dia wajahnya. Vanos Gaming, namanya itu Evan Fong. Umur 24 tahun, kelahiran 92, berasal dari Kanada. Nah, jadi dia tuh pernah kuliah ekonomi katanya selama 2 tahun. Tapi drop out. Ya, di drop out karena mau fokus di YouTube channelnya. Selain dia suka main game ya, dia tuh seneng main gitar sama ice hockey. Bisa dilihat di sini. Dia senang main gitar dan ice hockey katanya selain main game. Asalnya tuh dari Kanada. Jadi mamahnya itu sebenarnya pendatang ya. Jadi mamahnya itu Korea dan papahnya Chinese. Oke, ini udah semua sih gua bahas. Yang sekarang gua mau bahas tuh alasan kenapa sih mereka nggak mau pakai facecam gitu ya. Pertama gua mau bahas dulu alasan gua sendiri kenapa nggak pakai facecam. Yang pertama karena gue ngerasa lebih nyaman ya seperti ini tanpa facecam. Yang kedua karena video seperti gue ini gitu yang ngasih informasi seperti ini lebih nggak kurang cocok ya kalau pakai facecam. Gue juga kepengen lebih fokus buat ngebahas topiknya, dan kalian juga bisa lebih fokus sama pembahasannya, bukan ngeliatin muka gue gitu. Nah, kalau alasan YouTuber gaming luar negeri yang di sini sih menurut gue kalau RPG Ming jelas, karena tadi dia bilang karena privacy ya. Jadi sepertinya dia nggak mau kepopuleran dia di YouTube tuh mengganggu privasi dia gitu. Kayak H2O Delirious juga sama sih kayaknya. Ya sekarang bayangin aja kan, si H2O ini udah mencapai hampir 8 juta subscriber. Ya.
Dan dengan subscriber sebanyak ini, berapa banyak sih orang yang kenal dia gitu? Kalau dia jalan-jalan ke tempat umum, misalnya ke restoran, ke mall, pasti banyak banget kan? Nah, nggak semua orang gitu suka dengan popularitas. Mereka lebih nyaman jadi orang biasa yang bebas pergi kemanapun tanpa dikenali. Ya karena saat seseorang udah jadi terkenal seperti H2O Delirious, RPG Ming, yang orang-orang tuh udah jutaan orang lah yang tahu wajah mereka ya. Kehidupan mereka tuh bakal berubah total gitu. Nah, mereka ini mau berkarya di YouTube, tapi mereka tetap mau kehidupan mereka tuh normal seperti orang biasa pada umumnya. Menurut gua sih alasannya itu. Tapi kalau Vanos Gaming dan Kartun sih udah kasih lihat ya wajah mereka seperti apa. Jadi menurut gua masalahnya karena bukan masalah sih apa. Lebih cocok begini gitu channel YouTube-nya. Gak ngasih lihat wajah karena yang seperti gue bilang tadi lebih cocok seperti ini. Jadi orang juga bisa lebih fokus ke gamenya, lebih nge-feel juga ke gamenya tanpa perlu ngeliatin wajah pemainnya gitu. Ya itu beda-beda sih tergantung preferensi setiap YouTuber ya. Tapi kalau Vanos Gaming lebih cocok tanpa facecam kalau menurut gue juga. Lebih enak aja gitu, lebih fokus di game sama lebih nge-feel-nya. Oke, ya mungkin segitu dulu sih dari gue. Jangan lupa untuk comment, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.